Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumil din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran terpenting yang diajarkan oleh Islam adalah terkait kesetaraan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pesan penting dari sekian banyak pesan dikala Rasulullah SAW haji wada, dan kedua kalinya setelah tawaf wada, Rasulullah SAW berpidato, dan pidatonya terkait kesetaraan umat manusia. Ayat yang dinukil sebagaimana yang dalam mukadimah tadi baca, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau sudah panggilan wahai manusia, artinya seluruh manusia diseru tanpa kecuali. Karena manusia sebagai anas menunjukkan makhluk sosial. Periode kapanpun dan dimanapun sampai hari kiamat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian awalnya seorang diri, Adam alaihissalam, juga seorang perempuan. Dari seorang diri laki-laki, seorang diri perempuan, Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kalian dalam banyak bangsa atau berbangsa-bangsa. Kami jadikan kalian dalam banyak suku atau bersuku-suku. Sesungguhnya manusia diciptakan beragam itu lita'arafu, bukan untuk saling membanggakan, tetapi untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling mengerti, untuk saling memahami, sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Karena itu sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Atqakum. Sementara takwa itu adanya di qalb. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha teliti, maha transparan. Apapun
yang diperbuat oleh manusia. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam khutbahnya, menjelaskan tentang kesetaraan itu. Ayuhan nas, inna Allah qad azhaba ankum nahwatal jahiliyata wa ta'allumaha bil abad. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Laisa li'arabina la'ajabin fadlun illa bitaqwa. Wahai manusia, detik ini sungguh kami telah mencabut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut fanatisme jahiliyah yang suka mengagung-agungkan nenek moyangnya. Siapa bapakku, siapa kakekku, siapa keturunanku, telah dicabut. Itu namanya karakter jahiliyah. Semua kalian sama, karena kalian berasal dari Adam, keturunan Adam. Makanya disebut makhluk Adamnya. Dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kehebatan orang Arab di hadapan orang Arab kecuali takwa. Tidak ada kehebatan orang berkulit putih di hadapan orang yang berkulit hitam kecuali takwa. Tidak ada kehebatan orang kota di hadapan orang kampung kecuali takwa. Tidak ada kehebatan pejabat dengan rakyat biasa kecuali takwa. Tidak ada kehebatan orang kaya di hadapan orang miskin kecuali takwa. Tidak ada kehebatan orang yang ilmunya banyak sekalipun dengan orang yang biasa-biasanya awam kecuali takwa. Allah memperingatkan terkait kesetaraan ini agar manusia tidak sombong, tidak angkuh tentang ketakwaan itu. Diisyaratkan di dalam surat An-Najm ayat 32. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha mengetahui terkait saat kamu diciptakan dari tanah. Kita sendiri tidak tahu tanah mana. Tanah sawah, tanah pekarangan, tanah kebun, tumbuhnya pepohonan kita tidak tahu. Demikian pula Allah Maha mengetahui terkait dikala kita dalam keadaan janin di perut ibu kita. Disuplai makanan apa? Halal atau haram? Sudah atau tidak? Wallahu a'lam. Karena itu jangan kalian menganggap diri bersih. Karena yang Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Tidak boleh ada manusia yang mengklaim lebih keren ketakwaannya ketimbang yang lain. Di manakah letak kesetaraan manusia itu? Yang pertama, Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan dimanapun, kapanpun, dari siapapun dia lahir sebagai bayi. Dignity, punya harga diri, mukarram, makhlukun mukarram, sebagai makhluk yang dimuliakan. Secara tersurat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, Allah menegaskan, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Yang namanya sungguh kami telah muliakan yang bernama manusia keturunan Adam, dan kami persilahkan diberikan fasilitas bisa hidup di darat dan di laut, diberikan rezeki yang selektif, diberikan rezeki yang selektif, halal atau thayyibat, dan kami lebihkan utamakan dari kebanyakan mimma khalaqna hum tabdila. Dari semua mereka yang kami ciptakan, yang namanya manusia, makhluk yang termulia.
Itulah sebabnya semua kita punya harga diri sebagai warisan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun ia. Karena itu harga diri seseorang kalau tersinggung, dia pasti akan malu. Istri tersinggung harga dirinya oleh suami, pasti minta dipulangkan. Apalagi kalau suami. Kalau rakyat tersinggung harga dirinya oleh para pemimpin, pasti akan berontak. Kalau harga diri, termasuk di dunia kampus para profesor intelektual, kalau harga dirinya tersinggung, pasti akan muncul reaksi. Semua kita jangan pernah kita merendahkan harga diri orang. Khusus pesan Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kelompok orang beriman memperolok-olokkan kelompok orang beriman yang lain. Kenapa? Karena siapa tahu yang diperolokkan lebih bagus dari yang memperolokkan. Karena itu disinilah sesungguhnya manusia tidak boleh merendahkan, jangankan dengan sesama mukmin, termasuk dengan agama yang lain pun tidak boleh. Yang dibolehkan adalah di Allah, saling tukar pikiran, tabyin, saling menjelaskan. Yang kedua, di mana letak kesetaraan manusia? Dalam perspektif Al-Quran, manusia diberikan anugerah oleh Allah kemampuan Al-Qudrah. Qudrah apa? Qudrah ala ta'allumi wal ma'rifah. Semua kita diberikan kemampuan untuk belajar dan diberikan kemampuan untuk faham. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah mengkaruniai akal, tidak dengan sebutan isim al-aqlu, tapi dengan fi'il. La'allakum taqilun, la'allahum yatafakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar, afala yatadabbarun al-Quran. Jadi manusia siapapun dia disuruh berpikir, disuruh mendalami terkait segala sesuatu. Bahkan ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapapun manusia kalau belajar akan diberikan ilmu oleh Allah yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Bukan hanya orang kota yang bisa belajar jadi sarjana. Nun dari Papua, nun dari Maluku, dari pulau-pulau terpencil sekalipun, entah itu yang berkulit hitam, berkulit putih, atau siapapun dia, kalau belajar diberikan kemampuan yang sama, ala ta'alumi wal ma'rifah, dan paham. Pemahaman ini kunci keharmonisan rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau rumah tangga ingin harmonis, harus muasyarah bil ma'ruf, saling paham antara pasangan tersebut. Demikian pula antar masyarakat kita Allah. Sangat luar biasa. Inilah kesetaraan manusia, siapapun. Karena itu, apalagi sekarang musim kampanye, tidak perlu ngotot. Berikanlah penjelasan. Apa visimu? Apa misimu? Apa yang menjadi programmu? Bagaimana keberpihakanmu terhadap rakyat? Jelaskan. Dikala ada yang mengkritisi, ada yang menebar, jangan marah. Karena jangan-jangan belum masuk visinya, penjelasannya. Kenapa semua manusia mampu belajar dan memahami? Siapapun dia. Karena itu, yang namanya Indonesia dulu, jangankan sebelum merdeka, setelah merdeka, mungkin sarjana S1, S2 masih dibilang dengan jari.
tapi sekarang. Demikian pula kiai ulama pada saat kemerdekaan bisa terhitung dengan mudah, tapi sekarang dimanapun sudah ada. Kenapa? Karena mampu belajar. Termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan pernah kita mengatakan bahwa cucu kita nggak ada turunan kiai, nggak ada turunan cendekia, nggak turunan orang pinter, nggak ada turunan pejabat. Jangan. Karena siapapun kalau belajar sama diberikan oleh Allah kemampuannya. Yang ketiga, di mana kesetaraan manusia? Al-Quran menggambarkan kepada kita kesetaraan manusia adalah sebagai makhluk mumayyizun wa mukhtarun. Dengan bekal akal dan ilmunya, manusia mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madharat, mana yang rayuan gombal, mana yang benar-benar janji, mana yang ahli berkata-kata, dan mana yang ahli mengimplementasikan kata-katanya, mana si penipu, mana yang bukan, mana yang tukang bohong, mana. Termasuk kita disuruh memilih anggota legislatif. Jangan kita membeli kucing dalam karung. Pelajari di YouTube. Kalau bisa ini kita sudah fanatis terhadap seseorang, maka kita tanya tetangganya, tanya supirnya. Kalau dia orang Islam, sholat tidak. Kalau dia orang Islam, puasa enggak. Kalau dia orang Islam, dia zakat atau enggak. Karena itu kunci rukun Islam. Kalau dia ingin rumah tangganya bagus, menjadi teladan, maka teliti apakah dia harmonis rumah tangganya atau tidak, dermawan atau tidak, bagaimana pendidikannya dalam rumah tangga. Semuanya bisa dipelajari, tidak perlu fanatisme yang gak jelas. Siapa yang terbaik dalam hal apapun, kita tinggal introspeksi, kita baca dengan teliti. Mana yang paling baik pendidikannya, mana yang paling baik akhlaknya, mana yang paling baik moralnya, mana yang paling baik kata-katanya, mana yang paling baik etikanya, mana yang paling baik pergaulannya, mana yang paling luas wawasannya, mana yang diberikan kemampuan untuk memimpin, mana yang paling baik manajemennya, mana yang paling baik dalam berbagai hal. Bisa kita masing-masing mencari. Itu namanya mumayyiz. Setelah itu mukhtar, baru kita pilih. Kalau ternyata tidak puas dengan penelitian lahiriah, dengan akal kita, dengan kolbu kita, dengan mata kita, dengan kuping kita bermunajat kepada Allah. Di minggu tenang itulah kita bermunajat ya Allah, mohon petunjuk. Kalau sekiranya si fulan yang akan saya pilih bisa memberikan kemajuan terhadap negara, bangsa, baik lahiriah ataupun batiniah, baik moralnya, baik agamanya, ekonominya, keamanannya, perlindungannya, kesetaraannya, maka mantapkan pilihan kami ya Allah. Nanti syarat itu datang. Kalau sebaliknya, kenapa kita harus seperti itu? Karena yang keempat, kesetaraan manusia. Manusia itu makhlukun. Yang disebut manusia adalah makhluk al-mas'uliyah wal jazaa. Makhluk, segala sesuatunya, tindakannya, pikirannya, niatnya akan dipertanggungjawabkan. Dan pasti ada jazaa, ada balasan. Kalau pilihan kita hanya fanatisme, balasannya ada. Kalau pilihan kita adalah dengan istihad kita, dengan yang namanya kalkulasi rasional kita, kalkulasi batiniah kita, agama kita, maka in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat jahat,
kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Karena itu yang kelima, semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki cita-cita. Silakan punya cita-cita. Cita-citanya jangka pendek, mangga. Cita-citanya jangka panjang, silakan. Cita-citanya cuma duniawi, boleh, tapi dengan segala konsekuensi. Karena itu cita-cita yang tertinggi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muhimmatul ulya ibadatullah, bahwa cita-cita yang tertinggi adalah ibadah kepada Allah. Apapun harus kita balance, harus kita tata, semuanya tujuannya karena Allah. Lillahi kalimatillah. Kita berkeluarga tujuannya karena Allah. Kita cari nafkah karena Allah. Kita mendidik anak karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita memilih pemimpin karena Allah. Kita berdakwah karena Allah. Kita memberikan kesadaran kepada orang lain karena Allah. Kita menyuruh orang sabar karena Allah. Makanya yang namanya kalau pilihannya tepat dan bisa mengangkat derajat bangsa Indonesia, bisa bergaul dengan penuh gengsi di hadapan bangsa-bangsa lain, dan bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa mencerdaskan rakyatnya, bisa menanamkan keadilan terhadap rakyatnya, berarti kita kebagian dari pahala-pahala pemimpin yang kita pilih. Tapi kalau sebaliknya, bagian dosa akan kita terima. Ibadatullah, niatkan semuanya karena ibadah kepada Allah. Karena itu kalau cuma dunia mataun qalil, duit triliunan akan ditinggal. Karena itu tidak semua orang yang uangnya banyak bisa menikmati uang yang banyak itu, kecuali ditinggalkan, kalah oleh mereka-mereka yang hidup sederhana dalam menikmati apapun. Semuanya akan ditinggalkan karena apapun di dunia fana. Tapi wawasan orang Islam kalau ibadah karena Allah adalah ukhrawiyah, apa yang tidak didapat di dunia dipastikan Allah memberikan janji di akhirat. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falah. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu wa rahmatullahi wa wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu ila sama'ali. Aqulu qawli hadza fastaghfiru lillahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa kitabullah faqad fazal muttaqun. Kitabullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yang khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al haqqa haqqa wa sunnatiha wa inal batila batila wa sunnatiha. Allahumma ja'al hada jamanan marhuma wa tafarraquna tafarruqan min ba'di ma'suma. Allahumma la tada'lana fi maqamina tadalla illa ghaffarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita wa la jahdan illa 'alamta wa la maridan illa syafaita wa yasarta ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan spiritual, pertemuan suci ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang meridhoi, pertemuan yang memaknai dalam hidup ini ya Allah, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh dan kuat, Islam kami semakin teguh, moral kami semakin tinggi, spirit hidup kami untuk kehidupan ukhrawiyah semakin menghiasi hidup kami sehingga jauh dari keputusasaan. Karena ya Allah, jika kami meninggalkan tempat ini, jangan biarkan kami dalam keadaan kufur dan kafir yang menyebabkan kami jauh dari perintah, jauh dari surga, jauh dari kebaikan, dan jauh dengan sesama manusia. Kecuali Kau tanamkan iman yang dalam jiwa dan dada kami, sehingga hidup kami terkontrol untuk senantiasa teliti apapun yang kami katakan, apapun yang kami berbuat, apapun yang kami pilih. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan jahil dan bodoh yang menyebabkan kami senantiasa dibodohi oleh orang lain, dijahili oleh orang lain, terutama oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kami karena kejahilan kami. Kecuali memberikan ilmu dan kepandaian, pengetahuan yang luas, sehingga kami hidup lebih bermakna ya Allah, untuk memberikan manfaat terhadap keluarga kami, atau tetangga kami, ataupun terhadap sesama manusia dimanapun ya Allah. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami tetap dalam keadaan miskin dan melarat yang menyebabkan menjadi kohru rijal. Kami tergantung kepada pihak lain, bergantung terhadap pihak lain, menjadi sandera pihak lain, termasuk negara kami ya Allah. Mungkin jangan sampai tersandera oleh bangsa-bangsa lain ataupun oleh etnis lain, kecuali memberikan kelimpahan rezeki dan jiwa yang kona'ah, merasa cukup, mandiri, sehingga kami tidak harus bergantung kepada manusia, kecuali bergantung kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah dengan memunculkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan diri dan kelompoknya, kecuali Kau munculkan ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan, pemimpin-pemimpin yang bisa menebarkan keadilan dan kesetaraan, pemimpin-pemimpin yang memiliki moral dan menunjukkan etika yang tinggi, sehingga kami semuanya rakyat akan mendapatkan tularan dan kebaikan pemimpin-pemimpin kami, dan kami pun hidup akan menjadi damai. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini. Umat Islam hatinya tercabik-cabik, terpecah belah, mudah disulut, mudah diadu domba, yang menyebabkan kami lemah, tidak punya kekuatan karena perpecahan kami. Kecuali Kau padukan hati kami sehingga kokoh ya Allah, karena tidak ada yang bisa memperpadukan hati kami kecuali Engkau. Manusia, berapapun uang, berapapun materi, berapapun harta untuk digunakan melunakkan hati manusia, tidak ada yang mampu kecuali Engkau. Maka padukanlah hati kami dalam keimanan, perpadukanlah hati kami dalam keislaman, perpadukanlah hati kami dalam akhlak yang mulia dan etika yang tinggi. Ya Allah, jangan kami meninggalkan tempat ini, keluarga kami menjadi resah, kecuali memberikan Kau keharmonisan, ketentraman, sehingga hidup kami sakinah, mawaddah dan rahmah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Allah yaqul al-Qur'an wa idza qurba wa yaqul qawlan ya'izuka tadhakkarun fadlullahi azza wa jalla wa syukur ala ni'matihi wa la akbar wa ya'lamu